Pada chapter kali ini, cerita manga chapter 253 akan berpusat pada pertarungan Maki dengan Sukuna. Dan kali ini kita akan melihat aksi dari pertarungan Sukuna dengan Maki yang menjadi semakin intens. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 253 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 25. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kali ini kita akan tetap melanjutkan pertarungan antara Maki dengan Sukuna. Namun sebelum pertarungannya dimulai, chapter kali ini diawali dengan sedikit flashback dari beberapa karakter, yaitu Mei Mei, Nanami, Gojo, dan Kusakabe. Nah, di flashback ini, mereka ditanyai tentang siapa penyihir Jujutsu tingkat 1 terkuat. Dan Mei Mei, Nanami, serta Gojo menjawab jika penyihir tingkat 1 terkuat adalah Kusakabe. Namun menurut Gojo, akan beda cerita jika Kusakabe disandingkan dengan anggota 3 klan besar Jujutsu, yaitu Gojo, Zenin, dan Kamo. Di sisi lain, Kusakabe yang ditanya hal tersebut, dia menjawab jika penyihir peringkat 1 terkuat adalah seseorang penyihir selain dirinya dan Usami. Setelah itu, Shin pun kembali ke pertarungan. Di sini saat pertarungannya dimulai kembali antara duel Maki dan Sukuna, Maki dengan lincahnya langsung menghindari tebasan lain Sukuna sambil menghampirinya dan kemudian beradu serangan. Tapi tebasan Sukuna yang dihindari Maki tersebut ternyata mengenai sebuah gedung, hingga membuat gedung tersebut terbelah dan jatuh ke arah pertarungan Maki dan Sukuna. Namun walaupun gedung tersebut jatuh ke arah Maki dan Sukuna, mereka berdua tetap berhasil menghindarinya. Dan beberapa mobil yang terparkir di bangunan tersebut mulai terpental. Di sisi lain, dengan menggunakan kamuflase mobil yang berlemparan, Sukuna mengambil kesempatannya untuk menyerang Maki dari titik buta di balik mobil yang terlempar di belakang Maki tersebut. Namun, saat Sukuna akan melempar tebasannya dari balik mobil, Maki ternyata menyadari tebasannya dan dia kemudian berhasil menangkisnya. Namun hal itu membuat Maki terlempar ke gedung lainnya. Dan dari sisi lain, ternyata Sukuna sudah dengan cepat berada di tempat di mana Maki terlempar dengan mencoba untuk menyerangnya kembali. Dan pada saat itu Sukuna dengan mudah langsung menangkapnya dan langsung melepaskan tebasan Cliff ke tubuh Maki tersebut hingga membuat Maki terluka. Kemudian di saat yang bersamaan, setelah Sukuna melepaskan Cliff pada Maki, ternyata Sukuna sudah menyadari Ino yang telah muncul di belakangnya saat ingin menyerangnya. Dan dengan cepat sebelum Ino menyelesaikan tekniknya, Sukuna langsung memberikan serangan dismantle kepada Ino hingga membuatnya terluka dan terdorong. Dan pada saat tersebut, dengan sangat cepat Sukuna langsung menendangnya dengan sangat keras hingga membuat Ino terpental dan tidak sadarkan diri. Tapi saat menyerang Ino, Sukuna yang melihat Ino tidak memegang senjata terkutuk Nanami pun merasa heran. Dan pada saat itu ternyata Kusakabe lah yang berdiri tepat di atas lantai Sukuna dengan senjata terkutuk Nanami untuk menggunakan teknik rasio 7:3. Nah, Kusakabe berancang-ancang untuk menyerang Sukuna dengan alat terkutuk tersebut. Namun sayangnya saat Kusakabe menyerangnya, ternyata Sukuna sudah menyadarinya sedikit lebih cepat dan Sukuna berhasil menahan serangan tersebut dengan mudah. Tapi saat Sukuna akan menghajarnya, ternyata Maki sudah datang kembali menghampiri Sukuna. Di sini Maki langsung mendorong Sukuna hingga terlempar jauh ke ruangan sebelah. Di ruangan tersebut, sambil memotong pilar-pilar yang ada menjadi persegi, Maki merasa jika situasi ini semakin panjang atau bahkan jika Yuta kembali selamat dan pertarungan ini kembali berlangsung lebih lama lagi, Maki yakin mereka para penyihir Jujutsu akan memiliki masalah baru lagi dengan Sukuna. Maka dari itu di sini Maki merasa harus menyelesaikan pertarungannya sekarang juga. Di sisi lain, di sini juga dijelaskan bahwa setelah kematian Gojo, Kashimo, Higuruma, dan Yuta, mereka telah menghibur Sukuna menggunakan bakat mereka yang bagaikan permata di dunia Jujutsu. Tapi walaupun begitu, Sukuna paling ingin melawan Maki.
karena dia adalah orang yang menghapus sihir jujutsunya untuk mendapatkan kemampuan batasan surgawinya. Dan karena itu Sukuna mulai merasa senang dengan kenyataan ini dengan bertarung dengan pengguna batasan surgawi tersebut, yaitu Maki. Lalu kembali ke pertarungan. Setelah Maki memotong pilar-pilar, dia langsung menendang potongan-potongan pilar tersebut untuk menyerang Sukuna. Tapi ternyata saat Maki melemparnya, Sukuna sudah tidak berada di tempatnya dan menghilang dari hadapannya. Namun secara tiba-tiba dengan sangat cepat, Sukuna langsung menangkap wajah Maki. Dan karena kekuatan kecepatan Sukuna tersebut, itu membuat mereka berdua terhempas keluar gedung, hingga membuat wajah bagian pipi kiri Maki hancur karena kekuatan cengkraman tangan Sukuna. Dan di sini saat Maki berhasil lolos dari cengkraman Sukuna, Sukuna memuji Maki karena dia tidak setengah-setengah seperti Yuji dalam mendapatkan kekuatannya. Kemudian, saat mereka berdua berhasil mendarat setelah keluar dari gedung, di sini Sukuna terlihat lebih bersemangat lagi dari sebelumnya. Dia berkata kepada Maki dengan semangatnya bahwa kalau Jujutsu hanyalah kulit luar dan dagingnya saja, dan tulangnya, yaitu tubuh Maki tersebut, adalah sebuah esensi kekuatan yang sebenarnya. Dan karena itu dengan jelas Sukuna memuji Maki, menganggap bahwa keberadaannya saja sudah menentang Jujutsu. Lalu setelah pujian tersebut, mereka berdua pun kembali beradu serangan. Di sini Sukuna dengan mudah menahan serangan pedang milik Maki tersebut dengan tangannya. Lalu sambil menahan pedangnya, Sukuna dengan semangatnya berteriak kepada Maki, mengatakan bahwa ini adalah pertarungan penentuan, yang mana yang lebih hebat untuk dipoles kekuatannya, antara kekuatan sihir Jujutsu atau kekuatan tubuh fisik batasan surgawi. Dan juga menurut Sukuna ini pertama kali bagi dirinya, Sukuna, ada orang yang membebankan tanggung jawab dalam menentukan hal tersebut kepadanya. Namun di sisi lain, di saat hal tersebut terjadi, Maki sempat menyadari bahwa Sukuna sudah tidak menggunakan teknik kutukan pembaliknya. Tapi saat menyadari itu, Sukuna langsung dengan cepat meninju perut Maki dengan Black Flash miliknya dengan sangat keras hingga membuat Maki terpental jauh. Di sisi lain, di tempat gedung sebelumnya, Kusakabe yang melihat kejadian tersebut terlihat sangat terkejut. Dia merasa terkejut dan kebingungan karena Kusakabe merasa hanya dirinya yang tersisa yang masih bertahan. Dan di saat seperti itu, dia sempat mempertanyakan Mei Mei, walaupun yakin bahwa dia pasti tidak akan muncul. Selain itu, Kusakabe juga mempertanyakan keberadaan Yuji dan Choso. Nah, karena hanya tinggal dirinya sendiri, pada saat itu Kusakabe merasa jika dari awal mereka tidak ada kesempatan untuk menang, seharusnya dirinya mundur lebih awal. Namun karena semua sudah terjadi sampai sejauh ini, Kusakabe bertanya-tanya apakah dirinya memang harus ikut melawan Sukuna juga sendirian. Dan sambil merasa ragu dan ketakutan, Kusakabe pun merasa kebingungan apakah dirinya memang harus benar-benar melawan Sukuna saat ini untuk membunuhnya. Bahkan selain itu, catatan narator pun juga ikut kebingungan dan terkejut karena Kusakabe akan benar-benar melawan Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 253 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 25, yaitu pertarungan hebat Maki melawan Sukuna serta keraguan Kusakabe untuk melawan Sukuna. Nah, untuk chapter depan manga Jujutsu Kaisen chapter 254 tersebut akan libur kembali dan berlanjut di tanggal antara 21 sampai 23. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.